Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal XAU USD hari ini per tanggal 19 September 2022 hari Senin. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk mengetahui analisa teknikal XAU USD per hari ini, tanggal 19 September 2022. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin di hari Jumat, yang dimana saya kasih tahu bahwa teman-teman sebaiknya jangan trading di hari Jumat karena kita di sini eh, sedang menunggu yang namanya koreksi. Karena kalau kita lihat di sini terjadi pola yang namanya bearish flag ya di sini. Dan ketika bearish flag ini 1:1, dia bisa sampai ke 15.75. Ya, jadi diingat itu ada pola bearish flag dan bearish flag ini sudah selesai. Dan sekarang harga sedang kemarin dia harga kena sampai di 16.54 ya, sampai di 16.54 yang dimana itu merupakan area Fibonacci ya, area Fibonacci 1618 ya, area Fibonacci 1618 yang kemudian harga ini retrace. Nah, berarti kalau kita lihat target untuk lebih besar untuk di XAU USD Fibonacci-nya adalah seperti ini yang kita tarik dari sini. Oh, salah. Yang kita tarik Fibonacci-nya itu yang dari low ke sini sampai swing di sini. Ya. Di sini ada area Fibonacci 1272 dan di sini ada Fibonacci extension yaitu 1618. Jadi penurunannya kemarin di hari Jumat tuh koreksinya ini sementara hanya koreksi yang kecil aja, yaitu yang Fibonacci dari sini sampai sini. Untuk Fibonacci besarnya yaitu yang di sini, yaitu sebenarnya targetnya bisa sampai di harga 1645, bahkan bisa sampai terjauh di 1600 ya, sampai di 1600 seperti itu. Nah, untuk target kita akan memakai target Fibonacci yang besar ya, yaitu yang di sini 1272 yaitu di harga 1645, dan Fibonacci 1618 yaitu yang di harga 1600 pas ya. Ya. Di harga 1600 pas, di sana Fibonacci-nya yang kita akan pakai untuk jangka panjang. Kalau kita lihat juga area ini ya, area 1678 tadi ya, 1678. Ya, area 1678 ini sebenarnya sekarang kemungkinan akan di-retest oleh market sebelum akhirnya nanti bisa drop lebih jauh. Tapi kalau kita ukur secara Fibonacci-nya sekarang ya, untuk Fibonacci turun. Untuk Fibonacci turun, untuk target golden ratio ada di sini, yaitu di mana ada area support become resistance yaitu di sini di harga 1696. Tapi jika dia bisa sampai 1696 berarti area 1678 ini kan pasti akan di break seperti itu. Jadi kalau kita lihat, jika teman-teman yang ingin ngebuy, mungkin saran saya buy tipis-tipis sih boleh ya, tapi dengan kondisi 1678 ini harus di break ya. Kalau kita lihat di H4, kita turunkan di H4, kita coba pakai trendline-nya yang di sini ya, kita pakai trendline yang baru ya. Di sini ada satu trendline ya yang akan kita pakai jadi patokan untuk di XAU USD per analisa sekarang. Kalau kita lihat pakai analisa ini nggak bisa, kalau kita trendline dari sini ke sini bisa juga. Jadi sementara kita pakai trendline tuh yang ini ya, yang dimana kita tarik itu dari high 12 Agustus lalu kena di tanggal 12 September dan kena di 13 September ya. Jadi kita pakai trendline ini dulu untuk sementara untuk jadi patokan bahwa harga sekarang masih dalam kondisi trend bearish ya. Nah, kalau kita lihat jika dia bisa break di atas 1678, mungkin teman-teman bisa consider untuk ambil posisi buy ya. Dengan consider ambil posisi buy, tetapi saya sarankan jika dia break ke atas, mungkin teman-teman TP terjauh ada di 1696 ya. Karena kalau saya lihat di sini ada satu area supply
Ya, kalau kita lihat diturunkan di H1, di sini ada satu area supply yang cukup kuat, yaitu di sini juga ada bearish engulfing juga. Jadi otomatis ketika dia kena area ini ya, ketika dia kena area ini takutnya harga di reject. Ya, ketika dia kena area ini takutnya ketika dia break ke atas, dia langsung kena ini, kemudian harga takutnya langsung di reject turun. Seperti itu. Jadi oleh karena itu saya sarankan sebaiknya enggak open posisi buy, tapi yang curi-curi mungkin ya bisa dibilang oke lah, bisa lah seperti itu ya. Tapi dengan kondisi dia ngebreak, kemudian retest turun, teman-teman ngebuy, take profit bisa sampai di 1688, terjauh itu bisa sampai di 1695 ya. Untuk stop loss itu teman-teman taruh di bawah swing yang low di sini ya, yaitu di bawah 1671, berarti bisa di 1668 atau nggak di 1669 seperti itu. Jadi kalau yang ngebuy mungkin boleh di sana, tapi kalau saran saya sebaiknya nggak ngebuy sih ya. Terus kalau berdasarkan kalender ekonomi per hari ini itu Jepang libur, berarti market Asia sekarang ini sedang lesu. Lalu nanti di sore hari di Inggris juga masih libur karena masih berkabung juga. Di malam hari kita nggak punya news untuk yang berpengaruh di US dollar, berarti tidak ada pengaruh juga di gold seperti itu. Jadi saya rasa untuk per hari ini teman-teman yang nge-buy mungkin boleh seperti ini. Berarti kalau yang nge-sell gimana? Kalau yang nge-sell mungkin teman-teman boleh sell ketika dia break ini ya. Ini kan kita punya satu support become resistant ya, yaitu di harga 1667 ya. Jadi sebaiknya teman-teman jangan nge-sell ketika dia break 1671 ya. Ketika dia nge-break di 1671 sebaiknya teman-teman jangan nge-sell di sana. Karena takutnya ketika harga turun ya, turun sampai sini dia hanya mengincar area resisten become supportnya. Kalau kita lihat ini kan menjadi resisten, kemudian menjadi resisten, kemudian menjadi resisten, dan ketika di break ini belum sempat di retest, takutnya ketika dia turun sampai sini harga kemudian balik naik seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mungkin yang nanya mungkin ya, jika seperti ini apakah kita boleh nge-buy? Boleh-boleh aja kalau yang ingin nge-buy di area 1667, tetapi risikonya adalah cukup lebar. Yaitu stop loss teman-teman mau nggak mau harus di bawah low 1656 ya. Bisa harus di 1653 atau enggak di 16 low di sini kan berarti terakhir di 1654 ya. Berarti teman-teman bisa di 1652 atau enggak di 1651. Di sana harus stop lossnya ya. Untuk take profit itu bisa sampai target yang sama di sini. Seperti itu. Memang ini udah risiko rasionya sih bagus ya, 1,3. Itu dengan risiko 159 pip, teman-teman dapat take profit 215 pip seperti itu. Jadi kembali lagi ke teman-teman sendiri mau seperti apa. Kalau yang sell di sini sellnya, kalau saya kasih tahu sellnya di sini ya di 1667, take profit bisa sampai di 1656. Stop lossnya cukup pendek aja, itu dia di atas 1673, yaitu di 1675 ya, bisa di sana stop lossnya kalau yang ingin sell. Tapi dengan kondisi dia harus ngebreak 16 ini ya, 1667 ini di break baru dia bisa bergerak turun ya. Jika dia break area ini teman-teman melakukan retest, ketika harga retest teman-teman ambil posisi sell dengan take profit bisa sampai di 1656 seperti itu. Jadi untuk hari ini karena pergerakannya masih lesu di pagi hari ini ya, mungkin lagi satu ya saya kasih tahu ya, jika harga ini bergerak naik ya, bergerak naik sampai di 1688 atau nggak sampai di 1696 yang dimana itu merupakan Fibonacci 50%, mungkin di sana teman-teman baru sell yang bagus juga ya. Jadi di sini saya kasih dua plan untuk buy dan dua plan untuk sell. Itu nge-sell teman-teman bisa di bawah 1667. Lalu sell yang kedua itu teman-teman bisa di 1696 atau di 1687 ya. Jadi dua area ini, itu karena ini berdekatan dengan Fibonacci 38,2 dan Fibonacci 50%. Jadi area ini merupakan area yang bagus untuk open posisi sell. Karena kalau kita lihat juga di sini ada area supply kecil di sini.
ya. Karena kita lihat di sini ada satu area supply, lalu di sini juga ada area supply juga. Jadi kedua area supply ini bisa kita jadikan patokan untuk ambil posisi sell. Stop lossnya di mana? Stop lossnya cukup di 1700 seperti itu. Karena saya rasa jika dia sudah break 1700, kemungkinan harga akan balik lagi di atas 1700 seperti itu. Ya. Jadi untuk plan sell bisa di bawah 1667, atau yang kedua itu plan sell bisa di 1688 atau enggak di 1696 seperti itu. Ya, pokoknya antara dua ini. Kalau yang di atas, kalau yang di bawah ini harus di bawah 1667. Kalau yang ngebuy ini harus dia ngebreak di 1678, baru teman-teman bisa ngebuy dengan take profit terjauh di 1695, dengan take profit terdekat itu adalah di 1688 ya. 1688 take profitnya terdekat. Tapi jika harga malah turun ke bawah ya, teman-teman tunggu di 1667. Jika dia break 1667, kita switch open posisi sell. Jika dia malah mantul di area 1667, teman-teman bisa tetap ambil posisi buy dengan stop loss mau nggak mau harus di bawah swing terakhirnya itu di sini. Seperti itu. Jadi kalau kita break 1678, stop lossnya di bawah swing ini. Kalau dia sampai ke 1667, stop loss teman-teman adalah berada di bawah swing yang ini. Seperti itu, ya. Jadi kembali lagi ke teman-teman per hari ini, bagaimana mau ambil posisi goldnya? Apakah mau ambil posisi gold buy atau sell untuk per hari ini? Tapi kalau saya pribadi lebih prefer tunggu harga naik ke atas, karena kalau kita lihat per time frame 4 jam kita masih dalam kondisi bearish, yaitu di mana harga masih di bawah garis trendline juga. Seperti itu. Oke. Dan juga alasan kuat mengapa saya masih bearish, karena target Fibonacci besar saya itu belum kena di area 1272. Seperti yang tadi saya sudah bilang, yaitu di sini. Area 1272 merupakan di harga 1645, dan terjauh adalah di Fibonacci 1618 di daily tadi, di daily yang ini, yaitu di harga 1600. Jadi selama di harga belum menyentuh kedua area ini, saya pribadi masih cenderung bearish untuk di gold. Itu sih mungkin akan sampai berhari-hari ya kalau teman-teman yang ingin open posisi sell seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD per hari ini tanggal 19 September 2022 hari Senin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUUSD besok tanggal 20 September 2022. Bye-bye.